Selanjutnya kita akan masuk untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan mohon bisa ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diteruskan dengan lagu Mars Universitas Mercu Buana. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, masyarakat pada umumnya. Terima kasih banyak. Yang terhormat Profesor Dr. Wiwi Utami, Ibu Dr. Nurul Hidayah, Ibu Dr. Hari Setiawati, Ibu Dr. Insinyur Sawarni Hasibuan MT, Bapak Nur Ali SHI. Dengan ini izinkan akan dilakukan sambutan yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Sawarni Hasibuan MT sebagai Kepala Biro Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi. Kepada Ibu Dr. Sawarni Hasibuan MT, kami persilahkan. Terima kasih Bu Mariam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah kita semua pada hari ini bisa bertemu walaupun di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua tetap dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan penghormatan terlebih dahulu yang terhormat kepada Bapak Nur Ali SHI ya, selaku manajer BMT Ahsana Berkah Sentosa. Selamat pagi Pak, salam kenal. Kemudian kepada Ibu Kaprodi Akuntansi, Bu Dr. Hari Setiawati, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bu. Ini akuntansi aktif ya. Kemudian ada Kakak RPM Akuntansi, Ibu Dr. Nurul Hidayah. Alhamdulillah hari ini. Kemudian Prof. Wiwi Utami juga pembina BMT ya Bu ya. Alhamdulillah sudah hadir di antara kita. Kemudian peserta Bapak Ibu peserta PKM series akuntansi pada hari ini yang berasal dari BMT Ahsana Berkah Sentosa ya Pak. Benar ya. Kemudian katanya tadi ada yang dari pesantren Madinah Pandeglang, kemudian juga ada dari alumni Universitas Mercu Buana yang menjadi wirausaha muda ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, kemudian bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai nanti siang nanti ya. Dan sukses acaranya. Kita tutup sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Sawari Hasiwan MT selaku Kepala Biro Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan Manajer BMT Ahsana Berkah Sentosa kepada Bapak Nur Ali SHI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Prof. Tawarni dan juga Ibu Prof. Dr. Hajah Wiwi Utami sebagai direktur ataupun pimpinan dari BMT Ahsana Berkah Sentosa, dan juga para narasumber dan panitia serta seluruh peserta daripada seminar pada hari ini yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada semuanya. Mudah-mudahan berbicara mengenai keuangan di dalam Islam, memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanahkan kepada kita semuanya perihal agar kiranya semua transaksi kita didasarkan atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Islam sangat menghargai hak-hak daripada umat-umatnya, sehingga di dalam bertransaksi harus berdasarkan hukum Allah yang sangat berkeadilan dan tidak ada yang dirugikan. Dan itu saja, kami mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih sekali lagi
kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Ali SHI selaku manajer BMT Ahsanah Berkah Sentosa. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana, Ibu Dr. Hari Setiawati, AKMSI CA, sekaligus membuka acara webinar pengabdian masyarakat dengan tema UMKM Unggul dengan Pengelolaan Keuangan berdasarkan Syariah dan Akuntabilitas. Dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada BMT Ahsanah Berkah Sentosa. Kepada Ibu Dr. Hari Setiawati, AKMSI CA, kami persilahkan. Terima kasih Mbak MC Aulia Kartini Miranti. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina BMT Ahsanah Berkah Sentosa, Ibu Profesor Dr. Bibi Utami, AKMS, CA, CME, SRS, Manajer BMT Ahsanah Berkah Sentosa, Bapak Nur Ali SHI. Kemudian dari dekanat saya tidak melihat, ya tidak ada kan ya. Ibu Kabiro PPM dan P UMB, Ibu Dr. Sawarni Hasibuan, Koordinator KKRPM, Ibu Dr. Nurul Hidayah, KMSICE. Kemudian para peserta UMKM, anggota BMT serta UMKM lainnya yang bukan anggota BMT, termasuk dari Pondok Pesantren Madinah Al Hijrah tadi. Kemudian ada lagi peserta mahasiswa mungkin, Bapak Ibu tim PPM yang di catatan di saya ada 7 tim ya kalau tidak salah. Di sini saya melihat ada Ibu Sinta yang menghubungi saya, Ibu Afiesi, Ibu Fitri, Ibu Nur Hasanah, Ibu Minanari, Ibu Dina Monalisa, dan lain-lain mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu lainnya yang hadir di sini, kemudian MC, moderator, kemudian pendik mungkin nggak ada, yang host. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita dan memberi nikmat sehat kepada kita semua sehingga dimudahkan hadir dalam acara ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini, pemimpin terbaik di muka bumi ini. Mari kita awali acara ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohonkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin. Semoga acara ini berjalan lancar hingga selesai dan bermanfaat bagi kita. Amin. Dengan mengucap basmalah, saya buka webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Nur Ali, saya serahkan sertifikat penghargaan kepada BMT Ahsanah Berkah Sentosa, maaf, yang dalam hal ini diwakili oleh manajer Bapak Nur Ali SHI. Mohon diterima dengan baik, Pak. Ini sertifikat ditandatangani oleh Dekan FEB Dr. Erna Sofiana Himaningsi SEMS. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Kami terima dengan baik dan terima kasih atas penghargaannya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, semoga berkah ya. Sesuai dengan namanya. Amin. Pesan itu baik. Berkah Sentosa itu semua baik-baik semua. Doa alhamdulillah. Sebelum memulai jalannya acara, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak Nur Ali SHI. Kepada Bapak Nur Ali SHI, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuka acara pada hari ini, dan juga ini sebagai penutupan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir dan juga memiliki manfaat yang besar untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وسقم وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Nur Ali SHI yang telah memimpin doa. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber di dalam breakout room. Kepada Bapak dan Ibu peserta, panitia akan memindahkan Bapak dan Ibu peserta ke room A dan room B. Silakan Bapak dan Ibu peserta menunggu, dan jika ada tulisan permintaan join breakout room, harap diklik join. Selanjutnya kita dengarkan materi dari Ibu Maryam Hairunisa. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih buat Ibu Nur Hasanah, materinya sangat menarik. Mungkin masih banyak sebenarnya yang mau bertanya, cuma malu-malu kali Bu. Itu mudah-mudahan kita paham. Ya mungkin malu-malu Bu. Jadi untuk selanjutnya materi akan dibawakan oleh Ibu Maryam Hairunisa, SEMAK. Ibu Maryam Hairunisa ini sebagai lulusan Universitas Mercu Buana, S1 dan S2-nya di Universitas Mercu Buana, dan aktif sebagai dosen Universitas Mercu Buana di Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Maryam akan menyampaikan materinya terkait dengan bagaimana menyusun atau melaporkan keuangan UMKM. Judul materinya yaitu akuntansi pelaporan UMKM. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ibu Maryam menyampaikan materi pada PKM kali ini. Saya persilakan Ibu Maryam. Oke, terima kasih Ibu Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Saya di sini sedikitnya ingin berbagi ilmu yang saya miliki yang sedikit ini mengenai akuntansi sederhana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Materi ini kami susun bertiga, yaitu saya sendiri dengan Maryam Hairunisa, kemudian tadi dengan Bu Nur Hasanah yang tadi sebagai pemateri awal, kemudian juga disusun juga oleh Ibu Septiana Mubarakah. Kenapa saya mengambil tema akuntansi sederhana untuk UMKM? Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah bahwa tantangan di dalam
usaha yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, menengah, salah satunya adalah finansial, ya kan, adalah masalah keuangan atau khususnya mengenai pencatatan, ya kan. Terus sebagai pengusaha ya memang harus sudah bisa disebut sebagai pengusaha karena pemilik UMKM itu adalah pengusaha, baik itu kecil maupun pengusaha besar. Nah, bagaimana dari UMKM kecil bisa menjadi UMKM besar? Salah satunya adalah bagaimana mereka mengelola keuangan dari awal ketika usaha mereka kecil sampai usaha mereka menjadi besar. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Dengan pengelolaan keuangan atau dengan pencatatan, pembukuan atau akuntansi, maka bisa dilihat bagaimana perkembangan usaha dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Jadi bisa dibuat laporan keuangan sehingga bisa mencerminkan evaluasi atau bisa mencerminkan pengambilan keputusan untuk langkah selanjutnya. Ya. Apa aja posisi keuangan sih sebenarnya? Nah, di laporan posisi keuangan itu terdiri dari ada 3 elemen. Elemennya apa? Yaitu ada aset, ada liabilitas, juga ada ekuitas. Aset apa sih aset gitu ya? Mungkin kalau adik-adik mahasiswa sudah banyak yang tahu, tapi ini mungkin untuk Bapak Ibu yang belum paham mengenai akuntansi. Nah, aset ini merupakan adalah harta yang dimiliki Bapak atau yang dikuasai Bapak Ibu adik-adik dalam melakukan kegiatan usahanya. Ya kan? Bisa dalam bentuk apa? Bisa kas, uang kas yang dipegang, yang dimiliki ya, uang kas yang dimiliki Bapak Ibu, kemudian uang kas yang ada di bank yang memang adalah hasil usaha ya, hasil usaha Bapak Ibu, dan kemudian adalah peralatan-peralatan yang dibeli untuk kegiatan usaha. Nah, kemudian apalagi masih banyak, misalnya ada piutang. Apa itu piutang? Yaitu tagihan kita kepada nasabah atau pihak atau pelanggan yang mereka sudah menggunakan barang kita atau produk kita, tetapi mereka belum membayarnya. Berarti kita masih punya tagihan kepada nasabah kita. Kemudian yang kedua apa? Liabilitas. Liabilitas itu sama dengan hutang atau kewajiban. Nah, di sini apa hutang kewajiban? Bisa hutang ketika kita ingin menambah modal, maka kita bisa pinjam dari pihak luar seperti BMT misalnya, pinjam kepada BMT Asana Berkah untuk pembiayaan. Nah, pada posisi UMKM itu adalah sebagai hutang yang harus dibayar di kemudian hari. Ya. Nah, kemudian apa ekuitas? Setelah liabilitas ada ekuitas. Ekuitas ini adalah selisih antara aset dan liabilitas. Dan ini ekuitas ini terdiri dari modal awal Ibu masuknya nanti ke ekuitas. Terus kemudian apa lagi yang kira-kira masuknya nanti ke ekuitas? Ini adalah keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari usaha UMKM Ibu masuk ke dalam akun ekuitas. Nah, tadi kan ada 2 di dalam tujuan laporan keuangan. Ada posisi keuangan, ada kinerja keuangan. Kalau kinerja keuangan itu terdiri dari 2 elemen, ada penghasilan dan beban. Nah, penghasilan ini juga terbagi 2. Ada penghasilan yang berdasarkan dari operasi normal dari usaha Bapak Ibu. Ada juga keuntungan lain di luar usaha normal Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Dan kemudian beban. Nah, beban ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak, Ibu, adik-adik semua ketika melakukan usaha atau dalam memproduksi suatu produk dalam melakukan usaha. Kemudian sebelum masuk ke laporan menjadi suatu laporan keuangan, kita juga harus tahu untuk membukukannya, kita harus mengetahui bagaimana persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi ini di sini adalah bagaimana mencatat aset akan sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana ekuitas ini juga termasuk di dalamnya adalah penghasilan dan beban. Ya.
Nah, cuma Bapak Ibu paling gini, ini gimana saya melakukannya ya? Sedangkan yang mengerjakan produk saya sendiri, dibantu sama istri atau suami gitu. Terus saya kapan melakukan pembukuannya ya Bu gitu. Kalau modelnya harus mencatat banyak sesuai dengan standar akuntansi yang Ibu jelaskan tadi untuk UMKM seperti rumahan, seperti saya juga gitu ya. Ini kita nggak perlu untuk sementara tidak perlu mencatat sesuai standar. Minimal apa yang Ibu lakukan harus tercatat dengan baik dari nilai yang kecil sampai nilai yang terbesar. Yang penting adalah disiplin dan istiqomah dalam mencatat. Nah, Ibu hanya perlu 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Ibu buat aja 3 buku. Nah, buku apa aja? Ada buku penerimaan, ada buku pengeluaran, ada buku kas. Kenapa? Karena kalau sesuai dengan standar yang ada, Ibu harus ada sumber daya manusianya yang bisa melakukan pembukuan, yang bisa mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah semakin besar dan butuh perlu sesuai dengan standar, maka Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Ibu dan harus sesuai dengan standar yang sudah ada. Tetapi untuk UMKM rumahan seperti saya dan Bapak Ibu di BMT bisa dimulai dengan melakukan 3 pencatatan. Penerimaan, pengeluaran, dan terakhirnya dirangkum di dalam buku kas. Nah, misalnya untuk pencatatan modal awal, setiap melakukan usaha, nah Ibu ingat, ketika melakukan usaha, pisahkan uang usaha dengan uang pribadi supaya tidak tercampur aduk. Supaya apa? Supaya tidak uang usaha dipakai untuk belanja rumah, uang belanja dipakai untuk usaha, jadi semakin membingungkan. Jadi pisahkan mana yang uang untuk usaha, mana yang uang untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya sudah ini kan modal usahanya adalah 7 juta. Kemudian dari modal usaha 7 juta, oh misalnya ini mau usaha membangun mie ayam misalnya. Modal usahanya 7 juta. Kemudian membelikan peralatan yang akan digunakan baik seperti gerobak, mangkok, segala macam, piring, gelas, sendok dan sebagainya. Dibelilah peralatan 4 juta. Nah, bagaimana Ibu mencatatnya? Nah, Ibu langsung mencatatnya di dalam buku kas. Nah, buku kas ini dari buku seperti buku tulis biasa, bisa Ibu bikin kolom menjadi 6 kolom. Ya, pertama nomor, kemudian tanggal, ketiga keterangan, keempat ada uang masuk atau debit, ada uang keluar atau kredit, terakhir adalah saldo kas Ibu terakhir berapa. Nah, jadi pada saat menanamkan modal yang pertama, Ibu tanggal berapa Ibu? Misalnya tanggal 2 Februari 2022. Modal usahanya sebesar 7 juta. Ibu masukkan uangnya ke dalam uang masuk atau debit, kemudian pindahkan ke saldonya menjadi 7 juta ini ya. Kemudian dari 7 juta ini Ibu belikan peralatan untuk produksi alat-alat penjualan mie ayam misalnya. Nah, kemudian berapa 4 juta? Berarti ada uang keluar. Kemudian Ibu catat di uang keluar sebesar 4 juta. Berarti sekarang sisa saldo Ibu berapa di hari itu, di tanggal 2 bulan 2? Sisanya tinggal 3 juta. Nah, ini 3 juta sisa saldo Ibu. Kemudian, nah di hari selanjutnya Ibu sudah siap untuk mulai berusaha. Nah, dicatat lagi di buku besar, di buku kasnya. Pengeluaran pada hari kedua. Nah, sisa saldonya tinggal 970. Ya. Kemudian ditambah penerimaannya 2.925.000 gitu ya. Selanjutnya di hari ketiga sama, pengeluarannya berapa? Oh, ternyata
karena bertambah lagi pelanggannya, saya belanjanya tambah lagi deh gitu. Akhirnya di hari ketiga menjadi 3.355.000 pengeluarannya, dan benar ternyata penerimaan di hari ketiga, wah tambah banyak, pelanggan menjadi 50 pelanggan dengan total penerimaan 4.080.000. Masukkan lagi ke buku kas, ya pengeluarannya berapa? Pengeluarannya 3.355.000, kemudian pendapatannya 4.080.000. Jadi total yang ada di kas, uang kas saldonya adalah 4.620.000. Gimana cara ngitung laba ruginya? Nah, laba ruginya kita hitung. Kita jumlahkan hari pertama, kedua, ketiga, ini karena 3 hari ya saya contohkannya. Ternyata sudah dapat penghasilan 9.585.000. Nah, berapa bebannya? Sama ditotalkan juga 3 hari itu. Totalnya ternyata 7.965.000. Ketika diselisihkan, oh ada laba usaha, ternyata 3 hari laba saya 1.620.000. Bisa terlihat bahwa uang Bapak Ibu tambah sebesar 1.620.000. Nah, ini yang namanya laporan posisi keuangan. Jadi modalnya dicatat di ekuitas 7 juta, labanya juga dicatat di ekuitas 1.620.000, totalnya 8.620.000. Nah, kasnya yang di hari ketiga adalah tadi benar kan 4.620.000 ditambah dengan peralatan yang sebelumnya dibeli 4 juta. Totalnya jadi 8.620.000. Jadi di laporan posisi keuangan harus seimbang. Ya, namanya neraca harus seimbang. Jadi di akhirnya sudah terlihat bahwa asetnya bertambah dari awal 7 juta sudah menjadi 8.620.000 dalam 3 hari. Ini kalau Ibu rajin mencatatnya. Nah, mungkin ini dari saya. Pertanyaan dari Ibu Safira. Ibu Safira, izin bertanya Bu Maria, mohon arahan apa kita boleh atau bisa bebankan produk untuk biaya promo, misal iklan di Instagram. Oh, seperti endorse Bu Maria. Ya, oke. Iya. Intinya setiap pengeluaran yang kita keluarkan untuk produk tertentu, untuk produk yang dihasilkan, itu bisa sebagai harga pokok dari produk tersebut, ya kan? Karena itu salah satu adalah sebenarnya salah satu komponen ketika kita mengiklankan, berarti kan ada biaya di situ, dan biaya di situ juga iklannya kan untuk iklan produk kita itu sendiri, jadi bisa dimasukkan sebagai beban produksi dari produk kita, ya. Tetapi kita lihat, kita sesuaikan apakah iklan di misalnya seperti Instagram sesuai nggak dengan bebannya kita gitu. Dilihat juga, jangan iklannya besar tetapi produk yang kita hasilkan yang kemudian pangsa pasarnya juga nggak terlalu bisa jauh gitu. Jadi nanti akan terlalu besar buat beban produk kita sendiri. Jadi kita pasarkan atau kita iklankan sesuai dengan kapasitasnya kita juga. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Bu Safira, sudah jelas ya Bu jawaban dari Ibu Mariam? Tidak terasa ya Bapak dan Ibu peserta, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Mohon diingatkan kembali, Bapak dan Ibu peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat. Demikianlah acara webinar pengabdian masyarakat dengan tema UMKM unggul dengan pengelolaan keuangan berdasarkan syariah dan akuntabilitas. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya, Aulia Kartini Miranti, selaku MC dalam webinar pengabdian masyarakat pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu peserta, dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.